I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that deep bitches on my line, and you know. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Suryani dan teman saya Ashraf Afin akan menjelaskan dua pembahasan terkait tradisi sosiopsikologi dan teori sifat. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah psikologi komunikasi. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk simak videonya. Pembahasan awal. Komunikasi sangat esensial untuk pertumbuhan terhadap pertumbuhan kepribadian manusia. Antropolog yang terkenal Alce Montagu tahun 1967 menegaskan, the most important agency through which the child learns to be human is communication, verbal as also non-verbal. Komunikasi amat erat kaitannya antara perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Jadi tidak mengherankan bahwa komunikasi selalu menarik perhatian peneliti psikologi. Menurut George Miller, mengatakan psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku terhadap komunikasi. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi. Sejatinya, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari kesadaran dan pengalaman manusia. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang tradisi sosiopsikologi. Tradisi sosiopsikologi adalah kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Teori-teori dalam tradisi ini bertatap pada perilaku sosial individu, variabel psikologi, efek individu, kepribadian dan sifat, persepsi, serta kognisi menurut Littlejohn tahun 2009. Dalam teori komunikasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat tentang bagaimana cara kita berpikir tentang pelaku komunikasi sebagai individu yang merupakan sebuah teori dalam meneliti mengenai perilaku manusia. Untuk tujuan tradisi sosiopsikologi ini adalah di mana kita memahami serta mencari tahu bagaimana sih seorang individu itu melakukan sesuatu perilaku sesuai dengan yang mereka perbuat. Sedangkan untuk komunikasi sendiri itu adalah di mana ilmu pengetahuan dalam tradisi ini mencoba untuk menjawab apa yang memperkirakan bagaimana perilaku komunikasi akan berpikir dan bertindak dalam kondisi seperti ini. Apa ya kira-kira? Jadi kita akan melihat dari dua jenis teori, yaitu dari teori sifat dan teori kognitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gagasan utama tradisi sosiopsikologi, yang mana yang menjadi gagasan utama dalam tradisi sosiopsikologi ini adalah persuasi dan perbuatan, sikap dalam pemrosesan pesan seperti menerima atau memproses pesan, kemudian efek yang terjadi dalam individu, serta kecenderungan pelaku komunikasi yang mempengaruhi bagaimana seorang individu itu, serta kecenderungan yang pelaku komunikasi itu yang dapat mempengaruhi bagaimana si individu bertindak dan berinteraksi, dan bagaimana membongkar proses komunikasi yang berawal dari individu-individu yang terlibat dalam aktivitas komunikasinya. Aktivitas manusia dalam memproses informasi dibagi menjadi 3 bagian cabang besar, yaitu yang pertama ada perilaku, di mana perilaku ini adalah mengamati hubungan antara perilaku manusia komunikasi, apa yang kita katakan dan lakukan. Jika dalam penekanan psikologi ialah bagaimana kita mempelajari perilaku dengan menghubungkan rangsangan stimulus dengan respon atau feedback dalam komunikasinya. Dan yang kedua itu ada kognitif, di mana cabang ini berpusat pada bentuk pemikiran bagaimana sih individu memperoleh dan menyimpan serta memproses informasi-informasi yang disebut sebagai operasi mental. Ketiga itu adalah biologis, di mana cabang yang terakhir ini adalah kajian tentang genetik, mempercayai
mempercayai bahwa sifat, cara berpikir, dan perilaku antara individu diikat secara biologis, dan pengaruh-pengaruh neobiologis atau sistem saraf sejak lahir. Penjelasan kedua tentang teori sifat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sini saya Aisyar Balvin dari perwakilan kelompok 3 dalam mata kuliah psikologi komunikasi. Sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi kelompok kami, yaitu di subbab teori sifat. Menurut pandangan para ahli, teori sifat merupakan teori yang berusaha mengidentifikasi sifat-sifat khas. Sifat-sifat khas itu seperti fisik, mental, dan kepribadian. Kira-kira. Ini adalah sebuah pendekatan untuk mempelajari kepribadian umum. Yang kepribadian umum tadi itu termasuk fisik, mental, dan kepribadian. Kira-kira. Sifat adalah aspek dari kepribadian yang cukup stabil. Jadi teori ini dia termasuk teori yang stabil, nggak berubah-berubah gitu. Biasa kan kalau dalam sosial itu banyak setiap 1 Windows atau 10 tahun dan lain sebagainya, itu realitas sosial itu berubah. Tapi kalau dalam kepribadian teori sifat ini dia cenderung stabil gitu, nggak berubah-ubah, nggak dinamis. Kemudian dalam psikologi teori ini, teori disposisional adalah sebuah pendekatan untuk mempelajari kepribadian manusia. Dalam psikologi teori ini dikenal dengan teori disposisional. Kemudian ada beberapa pembagian dalam materi kami. Yang pertama itu adalah pertentangan. Dalam teori sifat ini pasti ada pertentangan, yaitu kecenderungan seseorang yang ikut dalam topik kontroversial. Jadi ketika ada sesuatu yang kontroversi, menurut kebanyakan orang dia biasa ikut, suka deh. Jadi dia suka menentang apa yang orang katakan dengan pandangannya sendiri gitu, untuk mendukung sudut pandang Anda dan menolak keyakinan yang berbeda. Jadi dia keyakinan orang yang berbeda itu dia tolak, dia tentang. Jadi orangnya, makanya disebut dengan kontroversi kan gitu. Kemudian ada yang kedua, ada kecemasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Kecemasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Biasa nih kalau anak-anak zaman sekarang biasanya bilangnya ini dengan introvert. Jadi orang cemas gitu untuk memulai berbicara sama orang, ikut nimbrung dalam suatu obrolan, dalam suatu grup diskus, atau bahkan cuma sekedar nongkrong. Biasanya dia diam-diam aja, atau kalau diajak dia nggak mau gitu. Ini termasuk dalam kecemasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Dalam ilmu komunikasi, teori yang paling terkenal itu adalah teori communication apprehension yang dipopulerkan oleh McCloskey, Social and Communication Anxiety. Dia menyebut ini dengan Social and Communication Anxiety. Dia bukan malas sih sebenarnya, lebih ke cemas, takut, overthinking duluan sebelum mulai untuk berbicara dengan orang lain gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya diajak bicara dia ngalir aja gitu, bisa aja kan. Cuman ada kecemasan tadi. Kecemasan ini timbul biasanya sebelum terjadi. Ketika udah terjadi biasa nggak cemas lagi gitu. Ini tergantung situasi dan kondisi gitu. Kemudian yang ketiga ada model dan faktor sifat. Model dari faktor sifat. Ada beberapa hal yang kami cantumkan di sini. Yang pertama adalah neuroticism, atau lebih, itu bahasa ilmiahnya, atau peka terhadap emosi negatif atau kesedihan. Jadi neuroticism ini orang yang peka guys. Orang ketika dalam tongkrongan atau dalam perkumpulan dia bisa tahu, dia suka memandang aura orang yang lagi sedih atau orang yang emosi negatif atau lagi marah gitu kan. Biasanya kan itu kalau misalnya dalam grup diskus tuh ada pertentangan gitu, ada yang setuju, ada yang menolak gitu. Jadi ketika ada yang menolak tapi suaranya ada agak naik sedikit, raut wajahnya berbeda, biasanya tuh emosi negatifnya tuh peka orang itu gitu, dengan orang yang si pemilik neuroticism tadi. Kemudian ada extraversion, nyaman dalam kelompok. Extraversion ini orang yang nyaman dalam kelompok. Biasa dia ini yang suka menginisiasi gitu. Secara tidak langsung orang mendengar apa yang dia ucapkan, walaupun dia sebenarnya bukan pemimpin, tapi dia suka mendominasi. Dia nyaman dalam kelompok, tegas orangnya, optimis, dia suka memberi motivasi pada yang lain gitu.
dalam berpikir reflektif. Jadi ketika ada orang yang ikut menimbrung, ikut melemparkan opini, dia langsung refleks dia menjawabnya, menghormati orang tersebut gitu. Kemudian ada imajinatif, dia cukup imajinasi ya, makanya dia tadi beroptimis karena dia imajinasinya tinggi. Kemudian ada yang ketiga, agreeableness atau menyukai dan menjadi simpatik pada orang lain. Jadi kalau misalnya tadi neurotiknya dia cuma peka, agreeableness ini orang yang suka membantu. Jadi kalau misalnya ada yang lempar jokes, dia sambut jokesnya. Kalau ada yang merasa nggak dikawani, dia ajak bicara dan sebagainya, kira-kira. Dan dia cenderung ingin membantu orang lain. Dan ada kemudian ada conversational narcissism. Yang terakhir ini yang kami cantumkan di sini ada conversational narcissism. Biasanya orang yang narsis kalau berbicara. Jadi kalau misalnya dalam forum group discuss tuh, orang ini seringnya cuman ingin menjawab aja, bukan fokus terhadap substansi yang dibahas, tapi cuman ingin bicara aja gitu. Kalau misalnya dalam tongkrongan, kalau anak zaman sekarang bilangnya pick me, kalau boy laki-laki, kalau perempuan girl, pick me boy atau pick me girl. Dia cuma ingin bicara, memamerkan apa yang dia punya. Tapi ketika orang ajak dia mendalami apa yang dia katakan, mungkin dia nggak bisa jawab, kira-kira gitu. Jadi dia narsis gitu, agak narsis, norak gitu. Kemudian ada sebab yang terakhir, yaitu sifat watak dan fisiologis. Menurut H.J. Eisenach yang membagi perilaku manusia ke dalam 3 sifat. Ada 3 sifat dalam perilaku manusia. Yang pertama ada fokus keluar, extraversion, itu bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada kecemasan, neuroticism, kecemasan dalam diri sendiri, kurangnya pengenalan. Yang ketiga ada psikotism, ya, kurangnya pengendalian diri. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Searching for this all man